Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa-siswi sekolah dan madrasah yang saya banggakan, kita akan melanjutkan materi kedua, bagian kedua, yakni tentang huruf hijaiyah yang bersambung. Karena ini dasar, maka kita memang belajar di dasar dulu ya, kita pelan-pelan sehingga kita betul-betul paham bagaimana teknik menulis Arab Melayu tersebut nantinya. Nah, ini saya mengambil sumber dari buku untuk mengarahkan kita dalam mempelajari Arab Melayu ini, mana buku yang saya gunakan adalah dari Al-Hira. Buku Al-Hira. Al-Hira itu penulisnya Ustadz kita dari Medan. Di pada pertemuan kedua ini kita masih tetap menggunakan aplikasi Microsoft Paint. Ini ada materi yang akan saya kopikan di sini di Paint ini. Ini materi kita. Materi kita pada bagian kedua ini kita mengenal huruf hijaiyah yang tunggal atau dia sendirian, atau juga yang awal kata dia berada di awal, huruf hijaiyah yang berada di awal kata, atau dia berada di tengah-tengah, ataupun nanti dia posisinya di akhir kalimat gitu. Kita akan mulai seperti biasa, kita akan pilih pulpennya dulu ya. Seperti biasa pulpen yang kedua, size-nya juga yang sedang. Kita akan coba terus berlatih menulis huruf hijaiyahnya. Yang pertama ini huruf tunggalnya alif ya. Ya, kita tuliskan alif ya kan. Kemudian awal kata juga alif. Kemudian kalau di tengah-tengah ini biasanya juga kadang berbentuk hamzah dia ya kan. Jadi dituliskan di sini biasanya kalau bentuknya seperti ini dia bisa menjadi tengah-tengah ya kan. Kita akan coba dengan berbagai macam contoh. Ini sebagai tulisan awal kita harus mengenal ini dulu. Dan di akhir kata dia juga seperti ini. Nanti sering kita melihat syai'an seperti dalam tulisan ya kan. Seperti ada misalnya dalam Al-Quran kita sering menulis melihat bacaan ya kan, syai'an. Nah ini kan ada alif ini kan, nah, ya, seperti ini. Jadi di akhir kalimat gitu. Nah kemudian ba, huruf ba ini, ba ini kalau dia bentuk tunggalnya seperti ini, dan kalau dia di awal kalimat dia seperti ini, ada memulai seperti ba tapi apa namanya, badannya yang ini tidak diangkat ke atas kecuali nanti sudah bergabung dengan huruf yang lain. Nah ini dicontohkan seandainya masih ada huruf yang lain. Nah ini kalau misalnya kita contohkan bismillah, lihatlah kata-kata dalam penulisan bismillah ya kan. Sehingga dia di awal kalimatnya seperti ini, bismi gitu. Dan kalau di tengah-tengah kalimat ini biasanya dia di tengah-tengah. Ini contoh. Nah, ya. Maka di tengah-tengah dia di sini berarti ada huruf yang sebelumnya ini. Macam-macam huruf yang di awalnya bisa saja macam-macam ya kan. Misalnya qablu, atau kita kalau kita mau contohkan misalnya qab. Nah, ya kan. Qab. Qab. Niba. Nibunya. Ya. Jadi qablu. Di ba di sini dia posisinya di tengah, dia kan jadi qablu gitu. Kemudian kalau ba di akhir kalimat ya hanya berbentuk hampir seperti ba yang di awal kata, tapi dia posisi dia pakai ada apa namanya, hurufnya tulis sempurna gitu. Maka dia tetap seperti ini gitu. Nah ini
pengetahuan awal kita tentang alif dan ba yang berada di tunggal, awal kata, tengah ataupun akhir kata gitu ya. Nah, kita akan coba lagi melihat yang dengan huruf yang lain. Misalnya ada huruf ta ya. Kita contohkan di sini ta ya. Nah, ta di sini masih pilih pena ya. Ya sama ya, sepertinya seperti hampir mirip dengan ba tadi. Kalau ta dia tunggal, ta di awal hampir sama seperti ba tadi, dia juga sama ya, posisinya juga sama. Cuman titiknya saja yang berbeda. Kalau ta ini kan titiknya kan di atas ada 2, kalau ba di bawah 1. Kalau dia di akhir juga ya ditulis sempurna badannya. Dan perlu diketahui ini namanya juga ta, tapi disebut dengan ta marbuto. Namanya ta marbuto. Marbuto itu artinya dalam bahasa Arab yang diikat. Sehingga ta ini kalau dia digabung dibulatkan dia menjadi bulat, badannya menjadi bulat, ta-nya pindah ke atas. Mungkin ini dimaksud dengan ta marbuto, dia diikat ke atas hingga ta-nya berubah. Jadi namanya ini ta marbuto ya. Begitupun dengan sa ya, dengan sa juga sama hampir sama dengan ta dan ba tadi. Jadi kalau di awal kalimat yang bentuk seperti ini, kalau di tengah juga sama ta ya, ta, dan di akhir kalimat juga sama. Nah itu ta. Begitupun dengan jim, pun juga demikian. Mohon maaf ini tulisnya memang tidak bisa serapi kaligrafi ya, karena kondisi mouse-nya kadang yang tidak stabil ya kan. Jim, nah ini kan. Nah, kemudian jim di akhir kalimat dia akan ditulis seperti ini. Nanti banyak contoh-contoh bisa kita praktekkan jika kita sudah mulai menulis huruf Arab Melayunya ya, aksara Arab Melayu maksudnya. Kemudian kita masukkan lagi huruf jim, setelah jim ha ya, ha ya, ini ha. Nah, ha. Ya sama tadi ya, ha tunggal, ha di awal, kemudian ha di tengah. Jadi ha di tengah ini boleh terserah mau penulisnya seperti apa. Kalau dengan contoh seperti di atas juga boleh, di atas seperti ini ya, tergantung dengan. Kalau tulisan tangan ini sebenarnya mudah, ini karena di komputer ini mouse-nya agak kurang stabil. Bisa saja nanti ini kan huruf awalnya sebelum H itu, maka dia berada di akhir. Begitu pun dengan kho. Kho ini juga sama persis seperti H juga ya posisinya. Kho di akhir kalimat ya. Kemudian di tengah kalimat maksudnya tadi, dan kho di akhir kalimat. Kemudian dal. Kalimat dal ini kalau awal kata dan tunggalnya sama, kalau dia tidak ada yang di tengah kata, tidak ada dal ini, dia tidak bisa menyatu di tengah kata, dia hanya bisanya di akhir kata dia hanya bisa. Kalau dal di tengah kata ada, maka hancur huruf dalnya, berubah, maka dia tidak ada di tengah kalimat gitu. Kemudian kita lanjut huruf setelah dal, ada huruf dal ya, dal, ini dal. Dal ini juga sama seperti dal tadi, jadi dia hanya berbentuk dal, tapi ada titik saja di atas, tunggal, kemudian ya agak kecil ya, dal awal kata. Dal di tengah kalimat juga tidak ada, tapi zal di akhir kalimat ada. Ya, pilih zalnya. Ro, ro,
tunggal, ro awal kalimat, kalau dia awal kata. Ro di tengah pada dasarnya juga tidak ada, maksudnya tidak bisa disambungkan. Tapi kalau dia setelah ro ini ada, bisa dia berada di tengah tapi setelahnya ada huruf, ya kan, sama dengan zal tadi ya. Zal ini kalau dia di tengah juga bisa, jadi misalnya ini zal tapi nanti di sini ada huruf lain, misalnya dal, lam misalnya kan gitu, huruf apa sebelumnya boleh, jadi ada, tidak masalah, posisinya di tengah seperti itu. Nah kalau ro ini juga di tengah-tengah, artinya nanti dia ada huruf yang setelahnya, tapi huruf setelahnya itu tidak bisa bersatu dengan huruf ro. Kalau dia digabungkan maka huruf ro-nya akan hancur. Maka dia misalnya di sini kita coba huruf qaf misalnya kan. Nah, bisa dia di tengah-tengah. Misalnya kita gabungkan di sini misalnya huruf sin, maka dia menjadi saroko misalnya gitu kan. Maka posisi tengahnya bisa seperti itu. Kalau di sini misalnya zal tadi nazlun gitu misalnya ya kan. Nah, sementara kalau ro di akhir kalimat ya seperti inilah ya. Ini tidak masalah gitu. Kemudian kita lanjut lagi dengan huruf setelah huruf dal, ro, zai ya. Zai, huruf zai sama dengan ro tadi ya. Artinya kita tinggal menambah titik saja. Zai awal tunggal, zai di awal kata, zai di tengah ya. Zai di tengah ini maksudnya ada huruf sesudahnya ya. Kalau dicontohkan di sini ada lam, kalau kita tambahkan di sini nun misalnya, maka dia menjadi nazala misalnya gitu. Dan zai di akhir kata dia menjadi seperti ini ya. Jadi dia bisa menyendiri dia di akhir kata ya. Kemudian sin ya, sin ya, sin di tunggal, dia di awal kata, kemudian sin di tengah ini seperti ini juga tetap biasa. Sebelumnya ini ada huruf ya kan, di tengah-tengah dia. Dan di akhir juga kembali dia seperti huruf asli kalau tunggal ya. Jadi tinggal saja huruf apa saja yang menyambung sebelumnya, itu terserah huruf apa saja. Sama dengan shin juga sama ya. Jadi shin sama, bisa rapi ya. Shin, nah, shin di awal kata, kemudian shin di tengah. Terserah nanti, misalnya kalau kita mau tambahkan di sini nun, maka sya, misalnya di sini jadi ro, maka dia jadi nasyaro. Dan begitu pun dengan yang di akhirnya ya, shin, maka dia menjadi akhir. Kalau misalnya ish misalnya kan, ish, ish itu artinya. Setelah itu, setelah shin, kita contohkan lagi huruf sod ya. Huruf sod, kita contohkan lagi huruf sod. Sod, kemudian sod di awal kata, jadi dia nanti akan ada yang bersambung. Sod yang di tengah kata ini dia sudah membentuk kepalanya sendiri ya. Nah, nanti tinggal menyambung saja. Saya di sini nun, di sini ro, maka di sini menjadi ro, maka menjadi nasoro. Ini akhir, dia di akhir. Misalnya ditambah nun saja, nos, gitu kan. Nos, itu kira-kira. Kemudian dot, kemudian di dot tunggal dan awal kata, kemudian dot di tengah kata, di tengah-tengah dia, kemudian dot di akhir kata. Berikutnya to tunggal, to di awal kata, nanti bisa saja disambung di sini. Nah, apa
terserah nanti kata-katanya apa. Kemudian to di tengah-tengah, to awalnya, kemudian to di akhir. Ya menyendiri seperti ini ujungnya, sama seperti huruf asli yang awalnya. Di sini boleh ditambah huruf asli yang lainnya yang menyambung dengan huruf to itu. Kemudian setelah to huruf zo ya, zo. Zo ini juga sama dengan to tadi posisinya, dia juga tetap sama ya, tunggal, hanya ada titik saja. So awal kata, zo di tengah kata, ini bisa sambung dia. Kemudian zo di akhir kata. Ain kalau dia tunggal seperti ini ya, ain itu mulutnya perlu, yang bawah ini perlu dipanjangkan sedikit biar nampak beda. Kemudian ain yang di awal kata dia mirip-mirip seperti hamzah ya. Nah, kemudian ini ain di tengah-tengah kata, nah gitu, ain ya. Kemudian ini ain, nah kalau misalnya mau ditambahkan huruf apa sebelumnya, jadi bentuk akhirnya seperti ini. Kemudian rin, rin ini kan juga tunggal, rin di awal kata. Ini misalnya kalau mau ditambahkan rof lah boleh, atau rofilun juga boleh ya. Atau awal kata roflah, roflatun ya kan, misalnya seperti itu. Kemudian rin di tengah kata ya, terserahlah apa huruf tambahannya. Rin di akhir kata, nah gitu. Kemudian kita lanjut setelah ain, rin, fa ya. Fa, kita copy fa ke sini ya. Fa tunggal, kemudian fa awal kata, fa di tengah kata, kemudian fa di akhir kata. Kemudian qaf juga, qaf awal kata, kemudian qaf di tengah kata, kemudian qaf di akhir kata. Dia posisinya seperti ini. Berikutnya kaf, kaf itu ada hamzah kecil di tengahnya ya. Kemudian ini kalau K dia menjadi di awal kata, dia agak dibengkokkan ya, jadi gitu. Kalau dia di tengah kata, dia seperti ini, bengkok, nah gitu. Misalnya di sini mau ditulis huruf nun, di sini misalnya sin, menjadi kasa misalnya ya, atau nah terserah nanti hurufnya apa. Dan kalau di akhir kata dia kembali seperti asli gitu ya. Ini ada sambungan huruf sebelumnya. Kemudian setelah qaf kaf, kita berikutnya adalah huruf lam ya. Huruf lam kita tulis tadi huruf lam. Kemudian lam kalau dia di awal kata, kemudian lam yang di tengah-tengah, dia tegaknya seperti ini. Nah nanti selain huruf apa yang sebelumnya ya kan. Kalau lam di akhir kata dia seperti aslinya, seperti tunggal gitu ya. Begitu juga dengan mim, mim tunggal. Nah kalau dia sudah di awal kata dia pendek, tidak ada kaki ke bawahnya. Kemudian mim di tengah kata ya sembunyi seperti itu. Kemudian mim di akhir kata, mimnya berbentuk seperti mim tunggal gitu ya. Kemudian kita setelah mim huruf nun ya, kita nun, huruf nun ya, nun di tunggal. Nah nun
di awal kata seperti ini, dia badan rumahnya ini tidak dimasukkan. Nah, kemudian nun di tengah-tengah kata, tinggal tambah saja. Kemudian sementara nun yang di akhir kata itu seperti dia tunggal, tapi di akhir dia. Berikutnya waw, waw tunggal, waw awal kata, waw di tengah. Waw di tengah ini maksudnya dia tidak bisa bergabung dengan huruf yang sesudahnya. Misalnya kalau mau ditambahkan huruf sesudahnya harus terpisah, ya kan gitu, terpisah dari sini. Kemudian di akhir kalimat dia kembali seperti tunggal, tapi terserah huruf yang sebelumnya, ya kan. Misalnya di sini saya tambah dal, misalnya di sini lam, misalnya dalwun, misalnya. Nah, kalau h ini kalau tunggal seperti ini, kalau di awal kata dia seperti ini. Nah, awal kata. Kalau tengah kata, nah ini boleh seperti ini ya. Nah, gitu. Kalau di akhir kata dia menjadi seperti tak marbuto tadi, tapi tidak ada titik. Nah, ini h gitu ya. Berikutnya setelah h kita masuk lagi huruf hamzah ya. Hamzah ini ya, hamzah. Dia kalau di awal kata dia pakai kaki, pakai alif ya. Kadang balik atas, kadang hamzahnya di bawah. Kalau di tengah-tengah kata dia bisa pakai tegak kata ke atas seperti ini. Nanti bisa ditegakkan ke atas. Atau dia bisa berubah menjadi waw. Badannya waw tapi ada hamzah di sini. Atau juga dia seperti ini, nanti dia nongol ya, muncul di tengah-tengah seperti ini. Itu hamzah tetap ya. Tapi kalau di akhir kalimat, di akhir kata dia akan muncul seperti ini. Tadi pernah saya contohkan syai'a ya kan. Atau juga dia juga berbentuk seperti ini. Atau ada juga dia berbentuk iya yang seperti akhir, atau hanya hamzah saja. Misalnya ja'a, nah itu kan di akhir kata dia. Terakhir adalah ya. Nah, ya ini dia kalau tunggal seperti ini. Tapi kalau di awal kalimat dia hilang badan bagian akhirnya. Dan kalau dia tengah-tengah dia seperti ini. Dan kalau dia di akhir, di tengah kata seperti ini tadi ya. Kalau dia di akhir dia nah inilah contoh ya. Contoh untuk kita mengenal bahwa aksara huruf hijaiyah, aksara Arab Melayu, dimana kita mulai mengenal huruf hijaiyah yang bersambung. Karena untuk bisa menulis dan membaca Arab Melayu itu tidak terlepas dari kita bisa atau tidak kita menulis huruf hijaiyahnya gitu ya. Seakan tidak lagi melihat teks atau buku, sehingga kita betul-betul bisa menulis dan membacanya. Ini saja untuk pertemuan kita kedua, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.